Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Parwoto di mata kuliah Perpajakan 1 atau Hukum Pajak. Pada sesi kedua di minggu kedua ini kita akan di pokok pembahasan yang pertama, yaitu dasar-dasar perpajakan. Kita akan membahas terkait dengan NPWP, NPWP dan NPKP, kemudian dilanjut dengan pembukuan dan pencatatan. Jika nanti waktunya nyampai, kita akan membahas tentang SSP dan SPT. Baik, NPWP atau nomor pokok wajib pajak itu apa sih? Oke, sebelumnya sebagai tahapan awal dari sebuah proses perpajakan, maka di pajak mulai 10 tahun terakhir sudah mewajibkan kepada kita setiap wajib pajak, baik perseorangan maupun badan, baik wajib pajak orang pribadi atau badan maupun pengusaha kena pajak, untuk melakukan semua proses perpajakannya dari mulai menghitung sampai dengan dari mulai mendaftar sebagai wajib pajak sampai dengan pelaporan dalam bentuk SPT maupun melalui online yaitu SSP, itu dilakukan secara self assessment system atau jadi kita melakukannya sendiri. Jadi kewajiban setiap wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Yang pertama adalah NPWP. NPWP merupakan pintu masuk untuk kita sebagai wajib pajak menjadi wajib. NPWP kepanjangan dari nomor pokok wajib pajak, di mana ketika kita sudah mendaftar dan mendapatkan nomor register NPWP atau nomor pokok wajib pajak, maka seluruh kewajiban perpajakan dari mulai menghitung, melaporkan, membayar, melaporkan, kemudian jika kita menggunakan pembukuan atau pencatatan, itu melekat pada kita. Jadi ketika suatu saat, suatu waktu kita tidak melakukan pelaporan pajak, maka pemerintah melalui Dirjen Pajak, yaitu melalui KPP, akan melayangkan surat kepada kita untuk segera melakukan kewajiban perpajakan, dan jika terlambat maka kita dikenakan denda sebesar 2% atau denda 100.000. Baik, lanjut. Ketika kita sudah memperoleh NPWP, maka secara resmi kita wajib pajak. Kita menjadi wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang berkewajiban melakukan pembayaran pajak, juga memotong pajak atau memungut pajak. Kemudian yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Poin 2, membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak itu jika memang ada di antara kita yang memenuhi syarat itu. Tetapi yang wajib adalah yang melekat sekali atau hampir semua, tidak hampir tapi melekat pada semua wajib pajak adalah melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena tidak semua orang, semua wajib pajak itu mempunyai kewajiban membayar pajak, melakukan pemotongan pajak, atau melakukan pemungutan pajak. Selanjutnya, kewajiban pajak bisa dilakukan jika kewajiban pajak, khususnya pajak penghasilan, ini disyaratkan yang pertama adalah bagi mereka yang memiliki NPWP. Kemudian bagi pajak penghasilan, bagi pajak penjualan atau PPN, itu syaratnya adalah diwajibkan bagi mereka yang sudah PKP atau kalau PPN itu PKP dalam artian adalah pengusaha kena pajak, karena ada definisi lain dari PKP, yaitu penghasilan kena pajak, yang masuk ke dalam pembahasan di materi ini. Selanjutnya NPWP sudah kita sebutkan di awal, yaitu itu merupakan nomor pokok kepanjangan dari nomor pokok wajib pajak, yang merupakan nomor registrasi kita atau identitas kita di link perpajakan atau di dunia perpajakan,
bahwa ketika kita sudah memiliki nomor register dalam bentuk NPWP, itu kita akan mendapatkan kartu dan nomor register sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh KPP, sesuai juga dengan identitas kita, apakah itu kita wajib pajak badan ataupun wajib pajak perseorangan. Dan dengan kepemilikan kartu tersebut, maka kewajiban perpajakan, terutama kewajiban ya, itu melekat secara otomatis kepada kita. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukan kewajiban perpajakan. Apa fungsi NPWP? Fungsi NPWP adalah kartu ya, sebagaimana itu untuk untuk melakukan kewajiban, jadi sebagai syarat administrasi, sebagaimana kalian memiliki nomor induk mahasiswa, itu merupakan identitas awal atau syarat administrasi awal untuk melakukan kewajiban dan mendapatkan hak-hak lain sebagai mahasiswa. NPWP juga sama, ketika kita sudah memiliki kartu NPWP dan nomor register yang tertera dalam NPWP tersebut, maka kewajiban dan hak itu melekat pada kita. Kemudian bentuk NPWP, ada perlu kita sebutkan di sini bahwa ada nomor digit yang itu ditentukan dari pusat. Dan semua ini nomor ditentukan dari pusat, tetapi yang melekat menjadi identitas terakhir itu adalah 6 digit terakhir. Nah, dalam contoh ini merupakan NPWP kantor atau NPWP badan ya, kantor atau lembaga atau organisasi. Yang 9 digit adalah identitas unik wajib pajak. Jadi 9 digit awal itu merupakan identitas kita. Kemudian 6 digit terakhir adalah identitas dari 3 digit berikutnya adalah identitas KPP-nya. Kemudian 3 digit berikutnya adalah apakah kita memiliki cabang atau tidak. Jadi kalau memiliki cabang 1, misalkan 001 dan seterusnya. Kemudian 9 digit awal itu juga ditentukan oleh KPP, di mana 09, 02, 3 digit berikutnya dan 4 digit berikutnya ini standar KPP yang menentukan KPP sesuai dengan kriteria wajib pajak kita. Jadi kalau kita wajib pajak perseorangan akan berbeda digitnya dengan wajib pajak badan. Bukan digitnya tapi kodenya, nomornya. Kemudian kewajiban wajib pajak yang telah memiliki NPWP ini meliputi subjektif dan objektif. Apa persyaratan subjektif atau kewajiban subjektif dan objektif itu kemarin kita sudah singgung sedikit, yaitu kewajiban yang melekat terhadap kita terkait dengan aturan subjektif dari pemerintah, yaitu kita sebagai wajib pajak dalam artian subjektif, kita pelakunya. Kemudian dalam artian objektif ini adalah penghasilan kita. Jadi objek dari PPh atau PPN itu apa? Jadi ketika kita sudah memiliki NPWP, maka ini melekat pada terutama khususnya biasanya adalah PPh. PPh kita memiliki penghasilan tidak sebagai objek wajib pajak. Apakah penghasilan itu kemudian menjadi objek pajak atau tidak, nanti ditentukan oleh aturan lain, yang salah satunya adalah apakah penghasilan kita masuk kategori penghasilan kena pajak atau bukan. Kemudian apakah kita wajib membayar pajak atas penghasilan tersebut, maka itu kemudian diatur berikutnya dalam bentuk PKP, dalam artian PKP yang lain daripada yang tadi, yaitu penghasilan kena pajak. Syarat dan ketentuannya berlaku. Jadi penghasilan penghasilan yang wajib dibayarkan pajaknya, yaitu penghasilan yang memenuhi syarat, salah satunya dari pemberi kerja. Yang kedua, penghasilan atau pendapatan lain, nanti ada perinciannya. Kemudian
kalian bisa download materi berikutnya, apa itu penghasilan yang masuk kategori penghasilan wajib pajak, penghasilan yang kena pajak. Kemudian penghasilan, apakah penghasilan itu sudah memenuhi kriteria dalam artian secara rumus bahwa penghasilan itu betul-betul merupakan penghasilan kena pajak. Karena penghasilan kena pajak kalau dari sisi akuntansi, sudut pandang akuntansi adalah penghasilan yang bersih, yang neto, yang sudah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban lain atau biaya lain sebagai hak kita seorang wajib pajak. Di antaranya adalah PTKP. PTKP itu apa? PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Semua wajib pajak memiliki PTKP, walaupun dia seorang yang masih single, belum menikah, ataupun dia seorang yang sudah memiliki atau tanggungan kewajiban sudah beristri dan memiliki tanggungan dan kewajiban sampai dengan 3. PTKP-nya ada, standarnya ada, dan aturan terbaru 2016 PTKP kita berubah. PTKP perorangan menjadi 54 juta dan maksimal 72 juta. Artinya seorang yang telah menikah, status kawin, dan memiliki tanggungan 3 orang tanggungan. Lanjut, kewajibannya, kewajiban PKP. PKP dalam hal ini sebagai pengusaha kena pajak. Jika kita adalah seorang pengusaha kena pajak, maka ada aturan di sini, yaitu penghasilan pengusaha kena pajak itu dikukuhkan oleh Menteri Keuangan melalui Dirjen Pajak, atau kita mendaftarkan diri sebagai pengusaha, mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ada 2 pilihan, otomatis ditetapkan atau kita mengajukan diri. Otomatis ditentukan oleh pemerintah atau Menteri Keuangan itu dengan catatan bahwa penghasilan kita atau omset kita dalam 1 tahun sudah memenuhi sebanyak 4,8 miliar. Jadi omset kita sudah pengusaha dengan omset tidak melebihi 0,3 tahun maka boleh memilih untuk tidak diwajibkan sebagai non PKP. Jadi batasannya 4,8. Ketika dengan lebih dari itu, maka pemerintah secara otomatis akan meminta kita untuk segera mengurus menjadi pengusaha kena pajak, atau pemerintah secara otomatis menentukan kita sebagai wajib pajak dengan kategori pengusaha kena pajak. Kemudian apakah di bawah omset di bawah 4,8 miliar kita boleh mengajukan diri sebagai pengusaha kena pajak? Boleh. Jadi kita secara inisiatif untuk mengajukan diri sebagai PKP, sama seperti halnya dengan NPWP. Apakah NPWP itu wajib bagi orang dengan penghasilan di bawah PTKP atau di bawah PTKP? Maka boleh saja. Jadi kalian belum punya penghasilan, mengajukan diri untuk mendaftar sebagai NPWP, boleh tidak? Boleh saja. Tetapi perlu diingat bahwa ketika sudah memiliki NPWP dan terdaftar sebagai wajib pajak, artinya sudah terdaftar sebagai orang dengan NPWP, maka kewajiban perpajakan melekat, minimal melaporkan pajaknya, walaupun pajaknya adalah nihil karena penghasilannya masih di bawah PTKP. Sama seperti halnya PKP dalam konteks pengusaha kena pajak, ini wajib pajak badan. Jadi kewajiban pengusaha kena pajak maka melekat bagi wajib pajak badan yang sudah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. Batasannya itu 4,8 miliar. Dan fasilitas haknya apa? Haknya adalah ketika dia memperoleh
dia sudah dikukuhkan sebagai PKP dalam artian pengusaha kena pajak, maka omset fasilitas diskon atau fasilitas keringanan tarif pajak bagi PKP dengan penghasilan 4,8 miliar ke bawah, maka itu akan dia dapatkan. Jadi karena itu bedanya. Jadi PKP ada dua ya, perlu dicatat dalam konteks perpajakan. Yang pertama adalah penghasilan kena pajak. Ini melekat bagi wajib pajak siapapun, artinya wajib pajak orang pribadi atau badan. Nah, konteks kedua adalah PKP diartikan sebagai pengusaha kena pajak, atau PKP yang kedua yaitu pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak ini hanya melekat pada wajib pajak badan, di mana dia seorang pengusaha dan ini menjadi pilihan bagi pengusaha yang di bawah omsetnya di bawah 4,8 miliar. Ini merupakan pilihan apakah dia ingin menjadi PKP atau tidak. Tetapi bagi wajib pajak badan yang omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar per tahun, maka dia secara otomatis akan dipaksa, mohon maaf dalam tanda kutip dipaksa ya, diwajibkan oleh kantor pajak untuk mengurus menjadi PKP. Lanjut, wajib pajak NPWP. Wajib pajak NPWP adalah WP OP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas PTKP. Jadi wajib NPWP adalah bagi pertama wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas PTKP. Ini artinya bahwa dia seorang pegawai. Dia hanya memiliki pekerjaan, dia memiliki sumber penghasilan dari satu usaha, dari satu sumber, yaitu sumber gaji dari pemberi kerja. Kemudian yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi yang bukan pegawai tetapi dia memiliki usaha dan atau pekerjaan bebas, maka dia juga dikenakan wajib NPWP ketika konteksnya tadi, ketika dia memang sudah wajib NPWP dengan syarat penghasilannya itu sudah melebihi PTKP. Kemudian wajib pajak yang ketiga adalah wajib pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong pajak, dan atau pemungut pajak. Secara otomatis dia harus memiliki NPWP. Jika belum, maka batasan 4,8 miliar itu menjadi pintu utama dia wajib NPWP. Jadi usaha. Jadi wajib pajak badan yang memiliki omset di atas 4,8 miliar, maka dia wajib NPWP dan wajib PKP. Sehingga memiliki namanya NPPKP, nomor pokok pengusaha kena pajak. Tetapi biasanya kalau perusahaan atau organisasi ini didirikan, biasanya tidak lama mengurus NPWP secara kesadaran sendiri, karena NPWP merupakan syarat bagi semua aktivitas, semua hubungan bisnis. Sekarang sudah menjadi syarat wajib bagi semua hubungan bisnis yang dijalankan antar organisasi atau antar usaha. Bahkan untuk mengajukan kredit ke bank itu juga wajib NPWP bagi badan atau bagi pengusaha. Nah, bagi orang pribadi ini biasanya ada batas maksimal, ada batas minimal ketika penghasilannya atau pinjamannya di atas 50 juta, maka wajib NPWP. Tapi kalau pinjamannya di bawah 50 juta masih kategori
orang dengan penghasilan tidak kena pajak, atau orang yang memiliki penghasilan di bawah PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Kemudian wajib pajak yang ketiga adalah wajib pajak yang memiliki kewajiban sebagai pemotong atau pemungut pajak. Otomatis karena setelah ini grade kedua dari pengusaha pajak, yaitu pengusaha pajak yang ada yang hanya sebagai pembayar pajak saja. Tetapi untuk grade pemotong, maka syaratnya biasanya dia adalah pembayar pajak dan pemotong pajak. Jadi tidak ada, atau hampir bisa dipastikan tidak ada wajib pajak yang menjadi pemotong pajak, dia bukan sebagai pembayar pajak atau dia tidak memiliki NPWP. Tidak ada. Jadi NPWP dulu, artinya dia sudah memiliki kewajiban sebagai pembayar pajak, baru dia bisa menjadi pemotong pajak atau tahap berikutnya sebagai pemungut pajak. Kemudian yang kelima adalah bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. Bendahara dalam konsep ini adalah organisasi yang biasanya memiliki kewajiban ini karena apa? Karena dia mengelola dana pemerintah. Misalkan saya pernah menjadi bendahara pemungut dan pemotong pajak. Karena apa? Karena saya menjadi bendahara suatu kegiatan hibah dari pemerintah pusat. Kemudian hibah itu melibatkan pihak-pihak lain, jadi para mitra kegiatan, yaitu mitra penyedia alat, penyedia jasa, sehingga atas penghasilan yang diterima oleh para mitra itu dari sumber anggaran hibah ini, maka saya berkewajiban memotong pajak atas pendapatan atas transaksi pengadaan barang atau pengadaan jasa tersebut. Jadi saya berkewajiban memotong atas nama institusi. Jadi bendahara atas kegiatan hibah yang dilaksanakan oleh institusi. NPWP yang saya masukkan bukan NPWP saya, tetapi NPWP atas jabatan saya yang merujuk pada lembaga atau organisasi di mana itu lembaga yang memayungi saya atau sebagai pelaksana dalam hibah tersebut. Lanjut, kewajiban NPWP orang pribadi yaitu penghasilannya skemanya seperti ini. Jadi orang pribadi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi tidak dilihat untung atau rugi usahanya, maka dia wajib. Kemudian orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, penghasilannya melebihi PTKP, penghasilannya tidak melebihi, maka yang wajib NPWP adalah yang melebihi PTKP. Maka biasanya dari kantor pajak itu sudah ada surat kepada kita. Kalau kita diam saja, tidak inisiatif, dan perusahaan tidak mensyaratkan kepada kita untuk mendaftar atau untuk memiliki NPWP, maka secara otomatis mungkin kita tidak mengurus. Tetapi ketika penghasilan kita sudah melebihi PTKP, otomatis kantor pajak itu melihat, mempelajari dan memantau kita. Jadi data kita sudah masuk berbarengan dengan ketika perusahaan membayar kita, karena bagian pembayaran kepada kita menjadi biaya bagi perusahaan di mana tempat kita bekerja, dan itu menjadi perhatian dari kantor pajak karena akan berimbas pada kewajiban pajak terhadap kita. Ya, jadi otomatis perusahaan kita dipantau ketika sebagai wajib pajak. Nah, kantor pajak ketika melihat penghasilan kita per bulan dan dianggap sudah melebihi PTKP, maka
otomatis mereka akan berkirim surat kepada kita untuk segera melakukan langkah awal, segera mengurus NPWP dan melakukan kewajiban perpajakan, minimal melaporkan. Selanjutnya jangka pendaftaran di sini ini tidak ada tidak ada pembayarannya, tidak ada jangka waktu tertentu, setiap hari bisa saja orang itu mendaftar. Namun di sini yang dimaksud adalah jangka waktu pendaftaran ini terhitung dari surat tadi, terhitung dari dia penghasilan dia sudah melebihi PTKP. Saat bulan itu ternyata penghasilan kita sudah melebihi PTKP, maka kewajibannya adalah bulan depan harus sudah mendaftar pada KPP untuk memperoleh NPWP. Jadi ketika bulan ini kita sudah memenuhi penghasilan kita sudah memenuhi PTKP, maka akhir bulan berikutnya harus sudah terdaftar. Kemudian bagi karyawan atau orang pribadi dengan pekerjaan atau dengan sumber penghasilan dari pekerjaan. Yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Sama di sini, ketika syarat sah usahanya itu sudah dilakukan, maka wajib sudah mengurus NPWP atas usahanya tersebut. Maka jadi hampir mayoritas setiap perusahaan, setiap organisasi ketika sudah launching, sudah berdiri secara resmi dan launching melakukan aktivitas, maka kewajiban mengurus NPWP melekat sebagai identitas usaha, salah satu syarat identitas usaha. Selanjutnya bagi wajib pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong, pemungut, sebagai pemotong dan pemungut sekaligus juga pembayar pajak, maka kapan dia wajib NPWP? Jadi saat-saat pendirian, saya sekarang launching, maka akhir bulan berikutnya harus sudah memiliki NPWP. Kemudian bendahara ya saat paling lambat sebelum melakukan pemotongan dia juga harus NPWP. Baik, sekarang PTKP sebagai wajib pajak orang pribadi yang dengan sumber penghasilan dari satu pemberi kerja atau dari pemberi kerja, maka NPKP-nya, maka PTKP-nya, maka kewajibannya melekat bagi penghasilan bagi wajib pajak tersebut ketika sudah menyentuh angka PTKP atau melebihi PTKP. Berapa rupiah? Berapa rupiah sekarang mulai tahun 2016 bagi wajib pajak orang pribadi tersebut maka adalah 54 juta. Dan ketika dia sudah status kawin maka ada tambahan PTKP sebesar 4,5 juta. Kemudian ketika istri bekerja tetapi penghasilannya digabung dengan suami, artinya cukup satu NPWP suami untuk berdua, untuk istri dan untuk kita, untuk suami, maka tambahan penghasilan atas istri, maka PTKP atas istri dimasukkan kita sebesar 54 juta. Namun ketika istri bekerja, punya penghasilan, dan dia memutuskan untuk NPWP sendiri, maka pengurang 54 juta atas penghasilan istri karena tidak digabung, maka ini tidak digabungkan, jadi tidak masuk ke dalam hitung-hitungan PTKP kita. Kemudian tanggungan itu bisa macam-macam. Tanggungan itu setidaknya adalah anak atau keluarga yang kita tanggung, termasuk kategori keluarga adalah penghasilan istri tadi, kemudian orang dengan garis keturunan lurus dengan kita, anak angkat itu juga sama, anak angkat yang telah dibuktikan dengan akta pengangkatan tadi, maka secara resmi dia menjadi sama seperti statusnya seperti keluarga yang lain, jadi istri dan anak.
kemudian keluarga itu garis keturunan lurus, sedarah semenda dalam garis keturunan lurus. Jadi ke atas itu ayah ibu, ke bawah itu anak. Jadi itu garis keturunan lurus. Kemudian berapa sih maksimal keluarga yang bisa atau masuk ke dalam tanggungan? Itu maksimal 3 tidak termasuk istri. Jadi istri itu masuk ketika dia tidak punya penghasilan. Kemudian itu sebesar berapa? 4,5 juta. Kemudian anak atau tanggungan itu 3 maksimal. Jadi bisa anak, bisa ayah ibu, bisa dimasukkan di situ kalau memang real itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi total ketika orang ketika wajib pajak dengan status menikah dan memiliki 3 tanggungan itu kalau dihitung total 72 juta. Lanjut, bagaimana ketika karyawati atau seorang istri yang bekerja sebagai karyawan, sehingga disebut karyawati? Maka poinnya tadi merujuk pada yang tadi, bahwa ketika dia kawin maka tidak boleh suaminya masukkan ke dia. Tetapi ada kasus bahwa suaminya tidak memiliki penghasilan atau tidak pekerjaan serabutan dan penghasilannya di bawah PTKP, maka suami itu bisa dimasukkan, maka istri bisa dikatakan sebagai kepala rumah tangga dalam konteks perpajakan. Dan yang saya katakan 54 juta tadi, kemudian status kawin, terus suami itu ditanggung, masuk tanggungan istri, dan anak-anak bisa dimasukkan ke dalam istri. Jadi tadi yang perhitungan yang atas itu bisa dihitung. Nah, ini wajib pajak ini bisa berbentuk bentuk, bisa sebagai wajib pajak di atas PP ini bisa statusnya adalah istri ketika memang suaminya tidak berpenghasilan atau penghasilannya tidak memenuhi PTKP. Dan status istri bekerja ini artinya suami yang tidak memiliki penghasilan ini masuk kategori 1, jadi status kawin dan ditanggung, dan suami yang ditanggung oleh istri, tetapi angkanya tidak 54 juta tapi 4,5 juta. Lanjutnya yang karyawati tadi, kawin suami tidak berpenghasilan, diri sendiri status kawin tanggungan maksimal 3. Tidak kawin, nah ketika tidak kawin diri sendiri dan punya tanggungan 3. Nah ini. Kemudian contoh perhitungan PTKP. Budi adalah seorang karyawan yang memiliki seorang istri dan 3 anak. Anak ketiga lahir pada 15 April 2016. Berapa PTKP untuk Budi pada tahun 2016? PTKP Budi adalah dia sendiri 54 juta wajib pajak sendiri, kemudian ditambah tanggungan status kawin. Jadi status kawin memiliki seorang istri, ya, status kawin 4,5 juta, kemudian memiliki dan 3 orang anak, seorang istri dan 3 orang anak. Maka ini seharusnya bukan 9 juta tetapi ini 3. Jadi anak 54 juta plus status kawin 4,5 juta dan 3 tanggungan. Ini seharusnya kalau 3 orang dengan status seorang istri maka seharusnya ini 72 juta. Ini seharusnya 72 juta. Betul. Jadi 67,5 ditambah berapa? 4,5 juta. Ini persis seperti saya. Jadi ini bukan K2 tetapi ini K3. Jadi kalau K3 maka ini istri sebenarnya adalah status kawin. Jadi wajib pajak, status kawin, dan 3 tanggungan itu 72 juta. Ini persis seperti ini sama seperti PTKP saya. Jadi saya memiliki seorang istri, walaupun dia sudah bekerja dan NPWP sendiri, tapi status kawinnya dibebankan ke saya, ya, dibebankan saya, sehingga saya memiliki PTKP bersumber dari 54 juta itu tanggungan atas diri saya,
kemudian 4,5 juta atas status kawin tersebut, kemudian dan 3 orang anak yang saya tanggung itu 4,5 kali 3, jadi 54 juta ditambah 4,5 juta status kawin dan ditambah 3 kali 4,5 juta, total 72 juta. Kemudian contoh PTKP sebagai pengusaha adalah seorang karyawan memiliki usaha roti dan 3 orang anak. Istri Budi memiliki kegiatan usaha toko roti. Anak kelahirannya itu, kemudian berapa PTKP untuk Budi tahun 2016. Maka perhitungannya adalah, sebentar, kembali lagi ke atas. Kita perlu melihat tanggalnya ya. Iya, tanggalnya adalah 15 April 2016. Oke, jadi yang terhitung adalah yang 2 orang, betul, jadi 67.500.000. Ini bukan karena 3 anak ya, tapi karena anak ketiga itu lahir tanggal 15 April 2016, maka ini tidak dihitung menjadi tanggungan di laporan 2016. Pertanyaannya kan berapa PTKP untuk Budi pada tahun 2016? Karena 15 April itu lahir setelah 31 Maret 2016, padahal perhitungan PTKP Budi berlaku untuk Maret 2016, atau yang jelas ini ada di pertengahan tahun sehingga tidak dihitung. Jadi mulai anak ketiga mulai masuk ke dalam PTKP Budi itu adalah tahun 2017. Nah, contoh lagi, yang 3 anak, memiliki 3 anak, anak ketiga lahir 15 April, tetapi istri Budi memiliki usaha toko roti. Berapa PTKP Budi tahun 2016? Maka istri Budi bukan seorang karyawan, tetapi dan dia bukan seorang istri yang tidak memiliki penghasilan, tetapi dia memiliki penghasilan. Dan di sini tidak ada pernyataan bahwa istri Budi, tidak ada pernyataan bahwa istri Budi mengurus NPWP sendiri. Maka secara otomatis dari 67.500.000 tadi itu ditambahkan status atau wajib pajak istri. Jadi status istri, wajib pajak istri karena memiliki penghasilan dan penghasilannya digabung kepada suami, sehingga 54 juta berikutnya adalah WP istri karena memiliki usaha yang digabung dengan suami. Kemudian contoh pendaftaran NPWP, kapan dia wajib NPWP? Misalkan Jono seorang bujangan dengan status tidak kawin _0 strip. Ini bermakna tidak kawin, 0 tanggungan. Maka mulai bekerja pada 1 Januari 2016 sebagai karyawan pada sebuah perusahaan swasta nasional dengan penghasilan neto tetap per bulannya adalah 10 juta. Maka di sini Januari mulai bekerja, Juni 2016 total penghasilannya sudah 60 juta di atas PTKP. PTKP Jono berapa? PTKP Jono adalah dia TK 0, berarti dia tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, sehingga dia hanya menanggung beban PTKP dia sendiri, yaitu 54 juta. Maka bulan ke-6 penghasilannya sudah menyentuh PTKP, maka maksimal akhir bulan berikutnya dia wajib terdaftar sebagai NPWP atau wajib mendaftar sebagai wajib pajak atau memiliki NPWP. Selanjutnya ini perusahaan atau wajib pajak badan. PTA berdiri tanggal 5 Januari 2016. Peredaran bruto PTA selama 2016 adalah Januari sudah 1,5 M, ya kan? Februari 2,5, Maret 2
April 2,5. Selanjutnya, kapan dia wajib NPWP? Apa dia wajib PKP? Mohon maaf. NPWP jelas melekat ketika PTA tadi berdiri, melaunching pendiriannya, dan bulan berikutnya maka wajib NPWP. Dari sini kasusnya kapan perusahaan wajib NPWP adalah bulan Februari 2016 wajib NPWP. Kemudian kapan dia wajib PTKP? Dia wajib PKP. PKP di sini PKP di sini adalah PKP yang kedua, yaitu pengusaha kena pajak, bukan penghasilan kena pajak, tapi pengusaha kena pajak. Syarat minimal seorang pengusaha kena pajak atau usaha dikukuhkan sebagai PKP sebagai pengusaha kena pajak adalah penghasilannya sudah melebihi 4,8 miliar. Nah, kapan itu terjadi? Maka bisa dihitung dari omset tadi. Jadi penghasilannya itu sama dengan omset ya. Jadi bukan penghasilan neto, tapi penghasilan bruto atau penghasilan kotor. Nah, kapan dari data itu, berdasarkan data di atas tadi, kapan dia sudah penghasilannya sudah menyentuh angka 4,8 miliar. Bulan kedua baru 4 miliar, bulan ketiga tambah 2 juta sudah 6 miliar. Berarti bulan Maret dia penghasilannya sudah melebihi 4,8 miliar. Maka akhir bulan berikutnya, jadi akhir bulan setelah Maret itu April, maka dia harus mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak dan dikukuhkan dan dengan memiliki nomor pokok pengusaha kena pajak. NPWP wanita kawin yang memiliki penghasilan di sini ini rundownnya seperti ini, artinya skemanya seperti ini. Jika penghasilan istri digabung dengan suami, maka NPWP istri sama dengan NPWP suami. Jadi bila telah memiliki NPWP sebelum kawin, maka harus mengajukan penghapusan. Kemudian bila telah memiliki NPWP sebelum kawin, maka tidak perlu mendaftarkan diri lagi. Jadi ketika dia sudah memiliki NPWP tapi dia memutuskan untuk NPWP-nya digabung dengan suami, maka harus ada penghapusan NPWP milik dia, milik istri. Kemudian jika hidup berpisah atau setidaknya secara aturan NPWP-nya sendiri. Nah, di sini maka atau terpisah secara harta, maka dia suami dan istri masing-masing memiliki NPWP, hak dan kewajibannya juga terpisah. Tetapi jika tidak ada perjanjian pemisahan harta, maka kemudian ingin melaksanakan kewajiban memenuhi kewajiban perpajakan dan terpisah dari NPWP suami, maka boleh saja. Nah, jadi yang kebanyakan dilakukan, seperti saya juga sama, istri saya bekerja, dia memiliki NPWP sendiri, tetapi tidak dengan perjanjian tidak dengan perjanjian pisah harta. Kemudian contoh pendaftaran NPWP untuk wanita kawin. Nah, ini ketika merujuk ya, ketika menikah masing-masing sudah punya NPWP dengan nomor yang berbeda. Kemudian mohon dicermati ya nomornya. Nah, ketika bergabung maka akan mengacu pada nomor NPWP suami. Nah, ketika terpisah maka dia berdiri sendiri NPWP-nya. Jadi NPWP dia ketika bergabung akan dihapuskan. Kemudian ketika menikah, suami yang memiliki NPWP, istri belum, maka bisa bergabung dengan suami, mengacu pada nomor NPWP suami. Kalau tidak, ya dia bikin NPWP sendiri.
Kemudian ada pengelompokan wajib pajak orang pribadi. Jadi ada induk, kemudian hidup berpisah, kemudian pisah harta. Ya, pisah harta, PH itu pisah harta. Kemudian MT. MT itu menggabung atau dia wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya. Jadi ini induk itu menginduk pada suaminya, hidup berpisah ini dia melaksanakan kewajiban dengan catatan hakim yaitu hidup berpisah. Kemudian pisah harta juga sama kondisinya seperti yang kedua. Jadi karena putusan hakim atau secara tertulis dia mengajukan pencatatan dengan hidup berpisah atau pisah harta. Ada dua yaitu hidup berpisah dan pisah harta. Hidup berpisah belum tentu pisah harta, tetapi pisah harta juga sama. Pisah harta itu belum tentu hidupnya berpisah, jadi bisa jadi satu. Kemudian yang alternatif yang 4 yang sering saya sebutkan bahwa ini banyak dilakukan, yaitu dia memilih untuk melakukan kewajibannya secara terpisah, jadi memiliki NPWP sendiri, tetapi tidak dengan pernyataan pisah harta atau hidup berpisah. Jadi ya tetap biasa saja, tapi NPWP-nya 2. Biasanya ini dilakukan bagi orang-orang yang suaminya juga sebagai karyawan dan ada tuntutan dari kantor atau organisasi tempat dia bekerja untuk NPWP. Kemudian istri juga tidak mau ribet, istri juga bekerja dan ada tuntutan yang sama dari tempat bekerjanya. Jadi karena tidak mau ribet dan biar beda-beda, maka NPWP merujuk pada istrinya. Jatuhnya juga tidak terlalu jauh berbeda. Cuma ketika NPWP-nya beda, maka sama, hitung-hitungannya sama. Jadi karena berbeda juga, yang cuma bergeser adalah yang 54 juta. Jadi ketika suaminya dia menggabung pada suaminya, maka ada tambahan PTKP 54 juta, termasuk juga tambahan penghasilan yang menginduk pada suami. Tetapi jatuhnya ini nanti juga akan berbeda di lapisan tarif pajak. Nanti kalau saya sarankan mending NPWP-nya sendiri, karena nanti di lapisan tarif pajak jadi penghasilan kena pajak pada perhitungan tahap terakhir, penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto dikali dengan tarif pajak, maka di lapisan tarif pajak sangat dimungkinkan ketika digabung penghasilannya, apalagi penghasilan itu cukup besar masing-masing, itu nanti akan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Jadi ada kemungkinan penghasilan yang dibayar dengan penggabungan kewajiban tadi itu jauh lebih besar dibandingkan dengan pemisahan, karena masuk ke level lapisan tarif pajak kemungkinan akan berbeda di sana. Anak yang belum dewasa gimana? Nah, selanjutnya, ini biasanya anak yang belum dewasa ikut orang tuanya. Jadi kalau belum dewasa, kemudian sudah memiliki penghasilan, maka secara otomatis masuk ke orang tuanya. Makanya kalau kita lihat sebagai contoh, banyak artis-artis atau bintang-bintang film, penyanyi, dan sebagainya yang kemudian punya penghasilan, maka kemana-mana orang tuanya ikut. Ini bukan karena faktor harus didampingi, tidak, tetapi biasanya manajernya atau untuk tanda tangan apapun termasuk urusan pajak, maka atas namanya bukan anak, tetapi atas nama orang tuanya, entah bapak atau entah ibunya. Biasanya melekat. Batasannya 18 tahun. Kalau dulu KTP 17 tahun ya. Jadi pada tahun ke-18 atau ketika usianya sudah 18 tahun, maka dia boleh NPWP sendiri.
Tempat pendaftaran bisa dipilih, yaitu bisa merujuk pada tempat tinggal atau domisili, bisa merujuk pada tempat usaha. Kemudian WP Badan, karena memungkinkan tempat usaha khususnya cabangnya itu berbeda-beda. Jadi punya cabang 10 di 10 kota atau kabupaten. Maka bisa memilih tempat kedudukan kantor pusat perusahaan tersebut atau memilih untuk di kantor cabangnya. Jadi tergantung kabupaten atau kota masing-masing atau lokasi tempat kantor cabangnya. Tapi ini untuk kantor cabang, tapi kantor induk tetap di lokasi di mana kantor induk itu berada. Kemudian tempat pendaftaran NPWP khususnya pengusaha. Jadi bisa tempat kegiatan usaha dan tempat yang dapat ditentukan oleh Dirjen Pajak. Ini nanti mengacu saja tergantung syarat ketentuan dari Dirjen Pajak. Bisa ngikut ketetapan Dirjen Pajak atau mengacu. Maksudnya apa? Bisa jadi kantor usaha dengan tempat usaha itu berbeda. Contoh kantor produksinya ada di Jogja, tetapi kantor pusatnya itu ada di Jakarta. Maka kantor produksi Jogja bisa mengacu pada usahanya di Jogja. Itu seperti itu. Kemudian ini ada beberapa contoh pendaftaran NPWP, kita cepat saja. Ini bisa berbeda antara kantor pusat, kantor cabang, dan kantor anak dan induk. Itu bisa berbeda-beda. Ini contohnya. Oke. Contoh penghasilan, contoh perhitungan. Kita masuk ke contoh perhitungan pajak. Misalkan Freddy bertempat tinggal dan memiliki usaha di Jalan Sultan Agung, Yogyakarta. Selain itu, Freddy juga memiliki usaha di Senturan, Sleman, dan Klaten. Kemudian atas usaha tersebut, Freddy mendaftarkan NPWP. Kemudian peredaran bruto seluruh usaha Freddy di tahun 2015 masih di bawah 4,8 miliar. Bagaimana perhitungan pajak Freddy tersebut? Jadi pendaftarannya otomatis akan berbeda ya, karena Freddy mengacu pada di mana tempat usahanya. Jadi cabangnya tidak sama dengan pusat. Kemudian walaupun sama-sama Jogja, Jogja itu kan ada tiga, ada yang Senturan, ya, Senturan itu yang mana? Yang Jalan Sultan Agung itu daftarnya di KPP Jogja. Kemudian yang Senturan karena ada di Sleman, daftar di Sleman, KPP Sleman. Maka dari sini perhitungannya adalah 1% kali omset, maka dari masing-masing dari masing-masing kantor, maka itulah pajaknya. Jadi ini menggunakan norma perhitungan. Nah, kalau ada pengecualian nanti mungkin ada bahasan tersendiri, tapi mungkin saya singgung aja. Mulai tahun 2017 ada aturan pemerintah terkait dengan diskon untuk UMKM. Jadi ini sebenarnya sudah lama, tetapi banyak UMKM yang tadinya ditetapkan tetap 1%, tetapi mulai tahun 2017 harus diberi kemudahan, diberi diskon katakanlah tarifnya dengan 0,5. Jadi ketika seperti ini perhitungannya sekian persen kali omset itu biasanya norma, dia menggunakan norma. Nah, omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, maka dia wajib menghitung pajaknya berdasarkan norma, yaitu 1% kali omset. Tetapi khusus UMKM, maka mendapatkan diskon 50%. Jadi 50% kali 1% kali omset. Jadi jatuhnya sama saja 0,5 kali 0,5% kali omset. Contoh berikutnya di sini. Nah, ini karena UMKM ya, itu menjadi 0,5. Kemudian ketika sudah di atas 4,8 miliar, maka di sini menghitungnya adalah
Nah, menghitungnya bagaimana? Menghitungnya ini 0,5 plus 1%. Jadi di sini akan ketemu 0,75% kali omset, itu sama dengan segitu. Jadi yang 4,8 miliar ke bawah itu dihitung dengan 0,5% kali 1% kali omset. Nah, kemudian yang di atas 4,8 miliar itu dikalikan dengan 1%. Baik, selanjutnya sanksi tidak mendaftar NPWP atau PKP. Ada dua sanksi, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kemudian kewajiban wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan. Menghitung, kemudian menyetorkan, dan melaporkan. Menghitung itu ketika wajib pajak adalah wajib pajak wajib pajak badan. Ini adalah yang melekat pada wajib pajak badan, di mana penghasilannya sudah di atas 0,48 miliar. Maka ada pilihan apakah dia menggunakan norma atau wajib pajak. Nah, sebetulnya pilihan itu bisa dilakukan dari awal, artinya sebelum penghasilannya mencapai 4,8 miliar pun dia sudah boleh menggunakan pembukuan. Tetapi secara umum biasanya kantor pajak memberikan itu ketika dia masuk kategori penghasilan atau masuk kategori PKP atau pengusaha kena pajak. Maka penghasilannya dari penghasilan yang diperoleh, dia boleh menggunakan pembukuan atau memilih antara pembukuan dan pencatatan. Pencatatan tadi yaitu menggunakan norma, tinggal prosentasenya dari pemerintah, ada list, ada daftar, dia masuk kategori 0,5% atau 1% atau lebih, ada daftarnya, jenis usahanya beda-beda, beda tarif dan sebagainya. Kemudian ketika menggunakan pembukuan, maka penghasilannya dihitung dulu, dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan, kemudian baru dikalikan lapisan tarif pajak, baru dikalikan dengan tarif pajak, di mana tarif pajaknya akan berbeda dengan persentase norma, yaitu sebesar 0,28%, sebesar 25-28%. Lanjut. Kemudian setelah menghitung dan ketemu pajaknya, maka punya kewajiban apa? Menyetorkan. Jadi pajak itu setor dulu baru lapor. Jadi setelah dihitung ketemu, setorkan menggunakan formulir SSP, surat setoran pajak, dan di situ ada 5 lembar. Lembar kelima itu untuk wajib pajak. Lembar pertama, kalau tidak salah ada 5 lembarnya benar, tapi lembar pertama dan masing-masing itu ada untuk wajib pajak, untuk pemotong, untuk yang dipotong, untuk kantor atau bank persepsi atau kantor pos, tempat di mana kita membayar. Nah, salah satu arsip yaitu untuk wajib pajak itu dilampirkan dalam SPT sebagai bukti. Setelah menyetor tadi kan kemudian melapor hasil hitung-hitungan tadi, dimasukkan SPT sesuai dengan kolomnya, kemudian dilampiri dengan bukti SSP atau setoran pajak yang lampiran untuk wajib pajak. Itu ketika laporan manual ya, tidak pakai pajak. Baik, jadi setelah dihitung menggunakan catatan atau pembukuan, kemudian dimasukkan ke dalam form setoran pajak, kemudian disetorkan pajaknya. Bukti setoran pajak berupa SSP lampiran yang untuk wajib pajak kemudian dilampirkan menjadi lampiran dalam SPT. Jadi hasil perhitungan itu dimasukkan ke dalam SPT sesuai kolomnya. Kemudian dilampiri SSP tadi, bukti bayar, kemudian dimasukkan ke kantor pajak atau KPP. Itu ketika menggunakan manual. Kalau menggunakan online tinggal isi saja sesuai form-form yang ada dan ikuti sesuai tahapan dalam dan mengisi form-form sesuai dengan tahapan dalam
pajak. Dalam praktikum nanti akan dipraktekkan secara langsung bagaimana mendaftar NPWP sampai dengan melaporkan dan membayar pajak, melaporkan pajak melalui e-pajak. Ini contoh. PT Bumi terdaftar NPWP pada 19 Maret 2014. Kemudian dia melakukan pembukuan atas kegiatan usahanya, kemudian menyetorkan dan melaporkan menggunakan SPT tahunan atau SPT masa. Nah, untuk wajib pajak badan mungkin berbeda dengan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja atau dia hanya sebagai karyawan, bukan tidak memiliki usaha bebas, maka penghasilannya dilaporkan, disetorkan dan dilaporkan secara per tahun dengan SPT tahunan. Setornya dengan SP sama, lapornya tahunan dengan SPT tahunan. Namun untuk wajib pajak badan, maka dia harus melakukan 2 kali tahapan. Yang pertama, membayar dan melaporkan pajak di setiap bulannya menggunakan SSP dan SPT masa. Kemudian melaporkan, merekap dan melaporkan pajaknya dengan menggunakan SPT tahunan di maksimal akhir April setiap tahunnya, untuk akhir tahun berikutnya. Jadi untuk tahun pajak 2019 maka maksimal melaporkan pada April atau akhir April 2020. Kemudian apa yang dibayarkan ketika setiap bulan sudah membayar? Maka rekapan dari total penghasilan selama 1 tahun, kemudian dihitung berapa pajak yang harus dibayarkan, dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan setiap bulannya, maka akan ketemu kurang atau lebih bayar. Ketika terjadi kurang bayar, maka dibayarkan maksimal akhir April tadi dengan SSP dengan menuliskan PPh pasal 29. Tuh, di pajak kurang bayar. Demikian untuk NPWP. Selanjutnya sampai dengan SSP, nanti detail untuk SSP, pembukuan atau perhitungan pembukuan dan pencatatan, kemudian bagaimana SSP, cara ngisinya sampai dengan SPT, kemudian cara ngisinya secara manual ada di materi berikutnya, pembukuan dan pencatatan, kemudian SSP dan SPT. Silakan di-download, dipelajari untuk untuk masuk nanti secara praktik, nanti akan diulang lagi di dalam praktikum, ada simulasi, ada kasus yang telah disediakan, pengerjaan baik secara konvensional mengisi form SPT atau SSP, dan kemudian secara online juga ada praktek SPT namanya, nanti diisi oleh teman-teman dari PT Mitra Nata. Baik, demikian pertemuan hari ini. Jadi mohon maaf, hari ini hari Kamis, saya jam 1 ada konferensi, saya harus presentasi konferensi internasional ICAP di UMI jam 1 sampai jam 3, sehingga saya tidak bisa mengisi kuliah secara online. Mudah-mudahan video ini bisa menggantikan kehadiran saya. Silahkan jangan lupa absensi, dan untuk menjembatani absensi yang tidak bisa masuk, silahkan list absen melalui grup WA yang ada. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.